Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah 280 dan 281. Dan jika orang yang kesulitan atau orang yang kesusahan membayar hutang sehingga tidak mampu dia melunasi hutang atau tertunda hutangnya untuk dilunasi, fanaziratun ila maisarah, maka berilah tenggang waktu ila maisarah sampai dia memperoleh kelapangan. Wa antasaddaqu, dan jika kamu bersedekah kepadanya, khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Wattaqu yauman, dan takutlah kamu kepada suatu hari, turja'una fi ilallah, di saat di hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian setiap orang akan diberi balasan. Itu balasan yang sempurna. Wahum la yuzlamun, sementara mereka tidak akan dirugikan atau dizalimi. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, menyambung kaji yang lalu, bahwa dalam setiap harta yang kita miliki atau setiap rezeki yang dikurniakan Allah kepada kita, di situ tertitip, tertompang amanah. Di dalamnya ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun, di dalam harta mereka juga ada hak orang lain. Memintakah orang itu as-sailin atau tidak meminta? Yang penting harus kita sadari bahwa setiap rezeki, setiap nikmat, setiap harta yang kita peroleh, ada di situ hak-hak orang lain. Bisa yang wajib zakat namanya, atau bisa yang suatu kewajiban untuk keluarga, nafkah, atau sedekah secara umum, dan lain-lain hal. Kesadaran diri bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain, itulah yang mendorong seseorang untuk mengeluarkan kewajiban-kewajiban, atau sifatnya yang sunat-sunat, atau sifatnya yang anjuran-anjuran. Intinya. Dan sedekah pengertiannya sangat luas. Kalau tidak mampu dengan harta atau dengan materi, buatlah kebaikan apa saja. Karena kebaikan apa saja yang kita buat, yang kita lakukan untuk orang lain, itu bernilai sedekah.
Lah populer awak mah senyum itu sedekah kan. Senyum sedekah. Perbuatan baik sedekah. Atau kata-kata yang baik ya sedekah. Istilahnya kalau tidak mampu memberi separuh kurma, minimal dengan satu kalimat yang baik. Istilahnya kan begini, fattaqun nar, pelihara dan jagalah dirimu dari neraka, walau bisyiqqi tamratin, walau dengan separuh kurma. Separuh kurma kan separuh. Walau itu yang bisa kamu lakukan, malah lakukanlah bisyiqqi tamratin. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mendapatkan, tidak memperoleh sesuatu yang bisa disedekahkannya, meskipun separuh kurma, tapi tetaplah bersedekah. Fabi kalimatin taibah, bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu bernilai sedekah. Berarti setiap itu harus bersedekah. Dalam hadis itu disampaikan bahwa sedekah itu dapat memadamkan api. Baik api yang ada di kubur, karena kubur itu ada yang panas, hangat, ada yang tawa, ada yang bercahaya, ada yang gelap. Disebutkan dalam hadis hasan, disampaikan Imam Baihaqi dan Tabrani, bunyinya begini: Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sedekah itu la tudfi'u, benar-benar dapat memadamkan haral kubur, panasnya kubur, an ahliha, daripada penghuni kubur. Wa innama yastazillul mu'min yaumal qiyamah fi zilli sadaqatihi. Dan hanya saja orang yang beriman itu akan dapat perlindungan dan dilindungi dari panasnya suasana nanti di hari berhisab oleh sedekahnya. Maka makin banyak orang bersedekah, maka lindungannya makin luas. Nah, sejenak kita pahami hadis itu, bahwa kubur itu panas karena dia dikatakan salah satu jurang daripada jurang neraka, atau salah satu taman daripada taman-taman surga. Maka sedekah-sedekah yang kita berikan, infak-infak yang kita berikan, nafkah-nafkah yang kita berikan, itu dapat bahasa awaknya menawai, menyejukkan, mendinginkan panasnya kubur. Kalau secara kasat mata ya, kubur itu kan tempat jasad berada. Jaleh di kita jasad situ berada, sesempit seukuran badan. Tapi kubur ada yang luaskan, kubur ada yang dilapangkan, bahkan ada yang diperlihatkan kepadanya jalan ke surga. Kubur ada yang harum. Nah, karena ini masalahnya masalah gaib, tentu yang lebih menonjol di kita mengimaninya. Karena ini ada bagi dua, kubur tanah sampai menyimpan atau sampai di jasad berada, ruh kita ditempatkan di barzah, kan dibagi dua. Kubur sampai jasad, sampai bermukim jasad, roh di barzah.
di barzah sampai di mana semua roh berada. Cuman roh yang berada di barzah itu terkadang diizinkan kembali ke jasad di mana berada. Misal, setiap kali kita mengunjungi pusara atau kubur, membaca salam, rohnya diizinkan ke situ menjawab salam. Dan dia mengenal orang-orang yang menziarahinya. Dan dijawabnya salam. Cuman di kita tidak terengah jawaban salam. Tetapi nyaman enggak? Begitulah kita yang dianjurkan. Macam setiap masuk ke kuburan kan itu yang dianjurkan. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan untuk kamu semua hai penghuni kubur atau penghuni perkampungan orang mati. Dan seterusnya. Dan dijawab itu. Cuman masalahnya kita tidak mendengar. Tapi yakinlah dia menjawab. Ruhnya kembali ke situ. Tetapi kubur di samping mengalami kelapang, keluasan dan cahaya sampai ada harum, ada yang sempit, ada yang pengap. Kubur yang nama gerangan kita tidak tahu. Apakah itu yang dialami oleh ruh atau memang jasad mengalami kepengapan, kesempitan. Yang jaleh kubur itu bisa bercahaya. Kubur itu tidak panas. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat setelah beliau salat jenazah, ketika itu beliau salat jenazah di kubur. Karena tidak sempat mensalatkan jenazah, tidak diberitahu orang. Ada seorang perempuan meninggal, wafat. Perempuanku suka membersih-bersihkan masjid. Selalu nampak di Nabi, suka mengambil-ngambil sampah di masjid. Lalu satu kali tidak ketemu di Rasulullah. Ditanya oleh beliau, kama produksi perempuan itu? Kata sahabat-sahabatnya, sudah wafat. Kata beliau, kenapa tidak kalian beritahu kepadaku? Dia meninggal malam, langsung kami kuburkan malam itu Rasulullah. Kami segan membangunkanmu. Seakan-akan mereka menang remeh. Nah, Rasulullah mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Lalu Rasulullah diiringi oleh sahabat pergi ke kubur. Di kubur itu beliau salat. Diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, setelah itu beliau mengatakan, kubur itu gelap, pengap dan sempit. Doaku menyinarinya, doaku mencahayainya. Nah, doa-doa kaum muslimin, lebih khusus doa Rasulullah, dia mencahayai kubur. Dan itu pengaruh ke kubur. Nah, sedekah juga begitu. Karena kubur itu panas, pengap, sempit. Wallahu alam, Allah yang tahu kubur yang mana. Apakah kubur yang ditempati oleh jasad, yang memang bisa kita lihat jasad sampit di situ kan. Barangkali laki-laki yang sering menguburkan mayat, padusi barangkali jarang. Nah, memang pengap, memang sampit. Apakah kubur itu atau kubur yang maksud sampai di mana roh berada? Tapi itu dialami oleh orang. Orang meninggal, orang wafat mengalami kepanasan, panas neraka, panas kubur. Bahkan memang ada dalam kitab Ar-Ruh disebutkan. Terkadang dinampakkan kepada orang tertentu, kubur itu memang api. Keluar api. Ada yang papan pambek lahir itu hangus. Nah, sedekah inna sadaqata la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sedekah itu benar-benar dapat memadamkan
panasnya kubur untuk penghuninya. Hadis itu dinyatakan hadis hasan. La tudfi'u, betul-betul dapat memadamkan untuk penghuninya daripada panasnya kubur. Maka dengan orang yang rajin bersedekah, tentu pengaruhnya lah dimulai sejak dikubur. Kalau dunia kaji kita petang, Allah pasti ganti. Apapun yang kita infakkan, apapun yang kita berikan, baik yang wajib atau yang sunat atau sifatnya anjuran, Allah ganti dengan kelipatan yang banyak. Di samping doa malaikat pagi dan sore agar Allah mengganti siapa saja yang berinfak pagi hari atau sore hari. Di dunia, setelah mati itu manfaat. Setelah mati manfaatnya salah satunya dikubur. Dengan catatan begini, kan kita lah tahu bahasa yang mengiringi jenazah 3. Kita lah tahu benar gitu kan. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya, itulah sangat jale. 2 kembali. Yang 2 kembali harta dan keluarganya, yang tinggal amalnya. Amalnya yang menampingi. Harta yang sebenar hartanya bukan harta yang kembali, tapi harta yang pernah disedekahkan. Itu harta yang sebenar. Harta yang sebenarnya itu adalah harta yang pernah disedekahkan, diinfakkan atau diberikan. Itu penamping namanya. Termasuk dalam amal saleh. Yang akan menemani, yang akan mendampingi seorang dikubur. Jadi sejauh mana amal gitu yang ke dalamnya termasuk sedekah, segitulah yang kita peroleh di kubur, manfaat faedahnya. Karena amal saleh akan menemani orang, akan mendampingi orang dalam kubur. Barangkali itu makanya di titik-titik kematian seseorang yang minta tunda agak sebentar untuk bersedekah. Sebab ketika itu sadar bahwa haratonya sebenarnya akan disedekahkan atau nan tinggal tidak disedekahkan. Itu dah. Apakah sedekah wak kini, misalnya anaknya bersedekah, berinfak atas nama orang tuanya wafat, dapat tak membantu orang tua supaya lapang, supaya padam panasnya kubur? Dalam beberapa jawaban tersebut dapat lah. Sehingga dikatakan wakaf terbaik, sedekah terbaik dari anak adalah menggali air, menggali sumur. Berarti ada pengaruhnya kan, khusus anak. Maka anjurkanlah kepada anak-anak, dan kita dek kita masih hidup, tentu kita bisa juga bersedekah atas nama orang tua dalam meninggal. Dibatasi kepada anak. Kalau orang lain tidak tahu, misalnya istri atau suami atau siapa saja, sedekah atas nama orang mati, aku diperdebatkan dan diperselisihkan oleh ulama. Tapi yang anak jaleh. Berkali-kali jawaban Rasulullah bahwa seorang anak apabila dia bersedekah, berwakaf atas nama orang tuanya, bermanfaat. Salah satunya barangkali bisa memadamkan panasnya kubur. Lalu selanjutnya dikatakan di situ, wa innama yastazillul mu'min yaumal qiyamah fi zilli sadaqatihi. Faedah kedua, hanya saja sesungguhnya yastazillu al-mu'min, orang mukmin akan dapat pelindungan atau akan berlindung di hari kiamat dengan zilli sadaqatihi, dengan naungan sedekahnya. Berarti sedekah itu bisa nanti bagaikan naungan yang menaungi orang di hari akhirat. Dan itu barangkali kita lah pernah dengar juga, bahwa
suasana ketika kita dibangkitkan, hidup kembali dalam keadaan tidak berbaju, bertelanjang, lalu dikumpulkan di suatu tempat sangat luas dan lapang, disebut dengan mahsyar. Panasnya ketika itu tidak tanggung-tanggung, yang tidak bisa lo kita gambarkan. Nah, salah satu yang akan dapat perlindungan dan naungan daripada kesengsaraan, kepanasan, kedahsyatan luar biasa saat berkumpul, saat berhimpun itu adalah orang yang bersedekah, karena sedekahnya menjadi naungannya. 7 golongan yang akan dinaungi, salah satunya orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, dan nanti akan dapat naungan. Ada kisah mohon cari kutip dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, dinyatakan hadis itu sebagai hadis hasan, hadis bagus. Disebutkan adalah Marsad bin Abdullah Al-Mazani. Marsad bin Abdullah Al-Mazani. Beliau adalah penduduk kota Mesir, dan beliau awala ahli Misra yaruhu ilal masjid. Beliau selalu menjadi orang pertama yang datang ke masjid untuk salat. Marsad bin Abdullah Al-Mazani. Lalu kata yang menyampaikan hadis itu, dan tidaklah aku melihat wa ma ra'aituhu dakhilal masjid qattu illa fi kammi sadaqah. Tidak pernah hamba melihatnya datang ke masjid. Itu si Abdullah Marsad bin Abdullah, kau tidak pernah hamba caliaknya datang ke masjid yang tidak membawa. Selalu ada saja yang dibawanya untuk disedekahkan. Illa fi kammihi sadaqah. Melainkan dalam kantongnya, dalam bajunya atau dalam genggamannya ada sedekah yang akan diberikan setiap datang ke masjid. Imma fulus, terkadang yang bawanya fulus uang. Wa imma khubuz, kadang-kadang roti. Wa imma qamhun, dan terkadang malahan gandum. Pokoknya ado-ado memang ado-ado senan dibawa setiap ke masjid. Lalu ia berkata, hatta sehingga pernah aku melihat si Marsad ko datang ke masjid membawa bawang basal, bawang. Al-basal yahmilhu, dia membawa bawang ke dalam kantong bajunya, kantong baju. Lalu katakan orang, hada yuntinu thiyabaka, kan kau busuk kan, membusukkan baju kan, kumuh bajunya. Kaciknya, dia benar Abi Habib, amma ini lam ajid fil baiti syai'an atasaddaqu bi ghairah. Ndak do nak bagi sedekah. Di rumah hamba ndak do yang kau bisa mau sedekahkan. Kau piti, kau ala ndak do, cuma bawang kau nak do ni. Dek bawang kau ada dalam rumah, bawa. Kenapa? Innahu haddatsani rajulun min ashabi Rasulullah. Karena aku pernah mendengar salah seorang sahabat Nabi bercerita kepada aku bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, zillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu. Naungan seorang mukmin nanti di hari kiamat sedekahnya.
Jadi ambo berusaha setiap hari bisa bersedekah. Saya tiok ke masjid. Ado-ado saya nang kadi sedekahkan. Ambo ingin setiap hari bersedekah sehingga nawanmu makin luas. Makin luas. Nampak di kita di gambaran riwayat itu bahwa si Marsad bin Abdullah berusaha terus ana bisa diberikan satu hari. Ini sampai bawang ni bawang. Ana bisa ada gian. Kalau kata Nabi tadi awal hadis, pelihara dirimu daripada panasnya neraka nanti walaupun dengan separuh kurma. Tidak bisa aja kata-kata yang baik. Intinya di kubur nanti bisa memadamkan api panas kubur. Di akhirat dimulai nanti di mahsyar melindungi. Kalau nanti 7 golongan ko kita lah dapat, ada 7 golongan yang dilindungi dia lah dapat di kita 7 golongan ko hadisnya. Barangkali kita sering mendengar bahwa salah satu orang yang dilindungi nanti yang tidak ada pelindungan ketika itu kecuali pelindungan daripada Allah kan orang yang sedekah kan. Istilahnya sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan, 7 orang yang akan dapat lindungan daripada Allah di hari yang tidak ada lindungan atau naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya kan itu bunyinya. Itu rajulun tasaddaqa bisadaqah. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah fa'akhfaha, lalu dia diam-diam menyembunyikan sedekahnya. Lantaran tidak inginnya orang tahu apa yang disedekahkannya. Bahkan digambarkan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kiri ini saja tidak tahu ana diberikan oleh tangan kanan. Itu kan gambarannya tidak ingin orang tahu. Nyo hati-hati waspada takut daripada ria. Karena ria itu bisa membatalkan amal, menghapuskan amal. Jadi hati-hatinya dia. Memang betul-betul murni bersedekah. Bukan tidak boleh sedekah terang-terangan, boleh. Boleh sedekah terang-terang tapi waspada hati-hati nanti daripada ria. Ana dapat kita dari hadis itu bahwa hari kiamat, hari yang disebut dengan hari penuh kesulitan, kesengsaraan, lebih-lebih ketika berkumpul di mahsyar menunggu untuk dihisab. Biarlah diulang-ulang walaupun nyinyia, itulah hari yang penuh penderitaan, kesengsaraan. Karena kita tidak bisa apa-apa dan orang lain pun tidak bisa menolong kita. Paling-paling hanya amal. Kita disebut ketika itu namanya buhmun atau buhman dalam keadaan tidak bawa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Kalau panasnya digambarkan dalam hadis-hadis sahih, seakan-akan matahari itu sangat dekat. Ya, kita pernah dengan kaji barangkali matahari sedangkan dari langit. Itu kan gambaran betapa panasnya, dan bumi bagaikan neraka, bumi mahsyar. Iyalah. Sementara peluh-peluh bercucuran, sehingga ada orang yang direndam oleh peluhnya sendiri. Lapar, haus, pertolongan, bantuan tidak ada. Nah, satu-satunya yang bisa melindungi, lindungan Allah, naungan Allah. Maka beruntunglah orang yang dapat lindungan Allah dan naungan Allah daripada kesengsaraan hari itu. Salah satunya adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, maka jadilah sedekah itu sebagai naungan, lindungan. Barangkali bagaikan payung barangkali, tapi jangan bayanglah payung lah. Bagaikan payung. Untuk itu, mari kita setiap hari bersedekah. Dengan apa kita bersedekah? Ya kan macam-macam cara bersedekah. Kan tidak harus materi. Cuman kalau ada materi, ya materi lah.
Kalau pitih lah. Tapi kalau ndak ada, model si Marsad tadi. Si Marsad orang Mesir. Di antara penduduk kota hanya yang paling dulu kamu saja. Selalu penduduk kota Mesir tercatat di zaman dulu yang paling dulu Theodorus saja Marsad. Tapi setiap datang ke Masjid pasti membawa. Tak ada nak cari bawa, dia bawanya tadi. Kenapa? Hanya pernah dengar sabda Nabi daripada salah seorang sahabat. Di akhirat nanti, ya itu alasannya di akhirat nanti sedekah pula yang akan menjadi naungan. Jadi prinsipnya ini harus sedekah walaupun bawang, roti, gandum. Pernah ada satu garam kan dibawa. Dalam hadis lain garam. Jadi kenapa ada intinya? Yang penting bersedekah. Tidak ada benda-benda yang kita sedekahkan. Senyum. Cuman itu saja senyum-senyum saya bapak juga senyum-senyum. Atau wajah yang cerah kan sedekah. Menyuruh orang baik-baik sedekah, mencampakkan gangguan di jalan sedekah, menolong orang sedekah. Lebih-lebih lagi karena menghadapi hari yang begitu sulit itu dikatakan di situ bahwa siapa yang suka melapangkan, Allah akan lapangkan. May yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesempitan, kesulitan, maka Allah nanti akan melapangkan, memudahkannya ketika dalam kesempitan di dunia dan akhirat. Salah satu kesengsaraan, salah satu kesempitan kan di hari mahsyar. Nah, siapa yang suka melapangkan orang dengan bersedekah, membantu, menolong, meringankan, memudahkan, nah makanya nanti akan mendapat kemudahan, kelapangan, bantuan, pertolongan oleh Allah di hari yang sangat kita butuh pertolongan Allah, di hari mahsyar. Nah, kalau kita kutip awal ayat di awal kajian kita cukup kan surah Al-Baqarah. Wa in kana du usrah, itu tadi. Jika ada orang yang kesusahan, jika ada orang yang kepayahan, kalau kasusku membayar hutang, fa naziratun ila maisarah, maka berilah tangguh, undurlah sampai lapang. Iko khusus untuk orang yang susah, orang yang payah. Jadi kambil hutang untuk sehari-hari saya payah. Nazirah, tunggulah sampai lapang. Kan ayat Al-Baqarah 280, tunggu sampai lapang. Kenapa? Prinsipnya begitu. Karena prinsipnya orang yang suka melapangkan akan dilapangkan. Man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallallahu fi zilli. Hadis riwayat Imam Muslim. Man anzara, siapa yang beri tangguh, memberikan undur. Dia orang kopaya, dia orang kau sulit, susah, miskin, sehingga hutangnya tidak terbayar atau payah membayar. Itu tidak orang Galia, kalau orang Galia lain cerita. Galia Lincia, itu memang tidak payah. Betul-betul orang susah. Jadi man anzara, siapa yang memberi tangguh, menunda, mengundurkan kepada orang yang mu'siran, orang yang dalam keadaan kesulitan, atau wada'anhu, atau dibebaskan saja hutangnya, dan itu barik godaannya kan. Azallahu Allahu fi zilli, Allah subhanahu wa ta'ala menaunginya dengan naungannya, melindunginya dengan lindungannya pada hari, pada saat la zilla illa zillu, pada hari, pada saat yang tidak ada naungan, tidak ada lindungan kecuali naungan Allah. Kapan itu? Hari mahsyar, hari berkumpul, hari kita bertelanjang, hari kita lapar, hari penuh penderitaan. Dengan catatan kita lebih suka meringankan orang, melapangkan orang, memberi angok ke orang. Itulah gunanya di situ.
Dalam suatu riwayat disebutkan begini. Talaqatil malaikatu ruha rajulin. Malaikat menjumpai ketika roh seorang diambil, dicabut, lalu malaikat-malaikat mengambil ruhnya. Dikatakan kepada orang itu, ruh orang itu, apa yang engkau lakukan di dunia? Apa yang engkau lakukan, yang engkau amalkan, yang kita kerjakan? Kebaikan apa? Jawapannya, ruh tadi menjawab, aku kuntu amuru fityani ayunzilul mu'asir. Aku menyuruh pegawaiku atau karyawanku, kalau ada orang yang kesusahan, ada orang kepayahan, lapang salah, beri tangguh, jangan disasak mana. Itu amalan yang pernah aku lakukan. Jangan suka memaafkan orang yang kesulitan. Kadang-kadang dia hapus, biasalah, tidak usahlah bayi aja. Jawapan Allah nanti kepada orang ko, tazawwaju anhu. Hai para malaikat, berinya ke lapangan. Dosa-dosanya biarkan saja, dimaafkan. Nah, gimana? Itu balasan Allah. Balasan Allah bagi orang yang suka melapangkan, meringankan, memudahkan, memberi tangguh atau membebaskan orang yang susah. Kenapa? Ya, balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Kalau ingin dilapangkan Allah, dimudahkan Allah, dilindungi Allah, ya di dunia aku beraja melapangkan, meringankan, memudahkan, melindungi orang yang lemah. Nanti al-jaza' min jinsil amal. Seseorang akan memperoleh balasan sesuai dengan amalan yang dilakukan di dunia. Dua tu. Yang tadi dikubur dapat memadamkan panasnya kubur. Yang kedua, dapat lindungan di hari tiada perlindungan dengan sedekah. Maka makin banyak sedekah, lindungan akan makin luaslah di hari yang tiada perlindungan. Yang ketiga, pesan Nabi tadi bahwa sedekah itu bisa menjadi pemelihara, pelindung tameng daripada neraka. Daripada neraka. Kata beliau, peliharalah dirimu, fattaqun nar, peliharalah dirimu semua dari neraka dengan cara bersedekah. Apapun yang bisa kamu sedekahkan, sedekahkanlah. Sampai titiknya, meskipun engkau bisa bersedekah dengan sebelah korma. Kalau kita kan baru mencari korma, nak kecil korma. Pokoknya anak bisa. Kalau bahasanya kau sepotong roti. Nampak orang kesusahan, nampak orang kepayahan, nampak orang kelaparan, ya anak bisa biasalah. Kita pernah dengan kaji, ya kalau magiah biasanya jangan banyak tanya benar. Kalau ingin magiah korang biasalah. Jangan tanya lo kampung halaman dah kerja. Nah, banyak agiah biasa. Kalau banyaknya tanya kadang-kadang tak jadi bersedekah lah. Tapik nak tapik, bikolah nyala agiah tu. Sedekahkan saja. Ini kalau datang kawak tando ni mintanya kau agiah sih. Bahkan hewan pun kalau datang ke rumah awak tando ada jatahnya awak. Cuma awak nak membagi. Bang ke kawaknya minta hewan tu. Kau kucing, kau ayam, kau wawau.
Sebanyak tu rumah, maka rumah awak datang. Dan ada yang menggiring di situ. Itu kita terilhami oleh sebuah kisah Imam Ahmad sebenarnya. Ada seorang orang tua yang ketika Imam Ahmad hadir di situ setelah menempuh perjalanan sebulan. Wallahu a'lam suatu riwayat. Diriwayatkan begitu. Imam Ahmad kan orang yang sangat getol dengan mencari hadis. Sampai beliau kan dikabarkan hafal hadis 1 juta. Beliau hafal hadis 1 juta lengkap. Yang sempat dibukukan menjadi musnad Imam Ahmad itu 30-an ribu hadis. Sempat dibukukan ditulis. Tak tanggung-tanggung Imam Ahmad. Yang menjadi mazhabnya orang-orang Arab Saudi dan ulama-ulama Arab Saudi, Hambali. Dan termasuk mazhab guru-guru kita yang tamat di Makkah, yang dibawa ke Indonesia. Beliau tu kegetolan beliau, kegetol ke bahasa gigih mencari hadis. Di masa terdengar dengan hadis Nabi ditulisnya orang tu. Orang ingin telusuri hadis ko dari mana sumbernya, di mana dapatnya, ke mana talinya. Satu kali beliau berangkat menempuh perjalanan sangat jauh. Karena beliau dengar ada seseorang di negeri itu mengetahui hadis Nabi, Paris itu. Setelah menempuh perjalanan jauh, ketika beliau tiba di kampung orang itu, rupanya orang tua itu sedang asyik memberi makan anjing. Tidak makan anjing, memberi makanan anjing. Makan anjing lah, kaji tak? Asyik saja. Setelah selesai, baru dijawabnya salam Imam Ahmad. Kata orang tua tadi mengecek. Di sekitar tempat embau tinggal aku tidak ada anjing. Di sekitar tempat embau kampung aku tidak ada anjing. Berarti anjing kau datang jauh. Datang jauh. Payahnya ke tempat ambo. Tandu ado jatahnya ambo. Tak sejauh tu nampak perjalanan. Atau mau pergi makannya. Sesudah tu diriwayatkan Imam Ahmad balik sepulang lah. Ambo permisi lah, mau pulang balik. Khabar? Nambo cari itu je. Nambo cari itu. Dan ambo nang dia mau garis bawahi, kenapa binatang atau seseorang datang ke tempat kita bisa jadi ada jatahnya di kita yang kadang-kadang kita tidak layani. Bangku kawaannya apa itu? Tentu mentul orang minta sedekah. Bangku kawak nyoknya tangannya. Aja banyak tanya nah, kalau banyak tanya bangku nak jadi. Agi asalah. Yo kicuahnya abeko. Orang pura-pura ingoh nogo, pura-pura pandian nogo. Kalau kemagi agi sen. Agi kalau kemagi agi miang tu. Kenapa begitu? Ya usahakanlah kalau memang ada kesempatan untuk memberi, ya beri. Tak, pelailah bisa-bisa tak jadilah. Kau pengalaman pribadi ambo lah. Ambo tu, yo sama perangai wak. No? Kalau boto kan pasti ada sini ambil jalan kan. Kalau boto ambil jalan. Kalau sepanjang perjalanan ke Solo tu banyak tukang ambil jalan. Solo. Jadi biasanya bahasa Asia peti 5.000. Itu lo bisa 5.000 agak sekian. Jadi satu kali awak dikancang waktu belakang lasono kadang-kadang darah mudoku bangkit dah balik kaja-kaja orang tu. Ada guru buat sekarang. Cang. Nanti kami minta sedekah ko sekancang tu mengko-mengko tangan kan. Kecewa dalam hati, yang lain salah beko. Tiklah. 5.000 yang lain salah. Rupanya sepanjang jalan tu tak ada orang minta sedekah lah. Tak ada orang minta sedekah lah. Hendak jadi suruh sedekah kan. Jadi itulah pengen awak. Jadi kalau ada kesempatan jangan tunda-tunda.
Biasalah, mereka tak jadi, mereka hilang mereka. Hilang atau kok balah jadinya. Jadinya sedekah. Jadi kalau ada peluang, ada kesempatan, langsung beri sedekah. Ini kata Nabi, tak bisa, tak ada pek korma. Sabalah tak ada pek. Ana bisa. Kasih kata-kata yang baik. Nasihat yang baik. Itu juga sedekah. Nyuruh orang elok sedekah. Lapang orang sedekah. Berarti satu hari harus bersedekah. Jangan sampai tidak bersedekah. Setiap masuk masjid, jangan bawa bawang ke situ. Bawa bawang ke situ. Tak dengar bawang. Itu kan keadaan. Kalau di kampung-kampung orang Mesir itu kan di tepi sungai itu kan orang banyak tanam-tanaman. Jadi kalau istilahnya ana bisa dibawa untuk sedekah. Berarti ada satu hari kita berniat untuk bersedekah. Terakhir sebelum kita tutup kaji. Kamu tak tahu doh di ketika masih bujang-bujang, masih kuliah lah. Di kawan membawa ke daerahnya. Daerah itu masih terkenal Budi Lawang, tapi Lawangnya tak terkenal dari malah tahun 89 tak salah, 88. Ya, kuliah buat situ, pergi ngaji. Rupanya di masyarakat itu di kampung satu ada pengajian membawa ke surau hasil pertanian. Nah, kau di bawang terkenal bawang hasil pertanian. Lalu buat si belakang di surau kampung lah. Ambo tu ya kawan kau, tahu tu ya. Aku mengau orang di surau sepanuh aku banyak belakang aja. Ada nan kerambi, ada nan bawang, ada nan apa tomai segala macam. Saya lihat malah dangku je. Saudara mengaji, entah kalah panitia. Saya nak kamu pulang. Dasun, bawang segala macam. Biko ganti jo, ganti piti. Sebab di pengurus nak dogo. Tak mungkin dimakan pengurus bawang segala macam ganti piti. Satu pengajian itu. Ini orang kampung juga tu mau Asia nu kok pisang kok ala kok talu dibawa surau. Habis pengajian, aku ganti si piti. Bawa pulang ganti piti. Bawa kali pengurus juga. Begitu nan terlalu. Jadi tidak membarikan. Ini prinsip orang begitu kiranya. Jadi yang penting bersedekah. Ana bisa disedekahkan, sedekahkan. Tiba di Simarsat tadi ada roti, ada gandum, ada bare. Satu kali dibawanya bawang. Itu bisa sedekah. Jadi inti kajiwa, mari patarang kubu awak, mari diperluas linuang kita, dan mari kita pagar diri kita di hari kiamat dari neraka dengan sedekah. Sedekah apapun yang bisa disedekahkan. Barangkali kau sebagai perpanjang kaji kita dalam lampau. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai situ yang bisa kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.